situasi yang dihadapi oleh sebuah perusahaan itu atau sebuah brand itu memang begitu dinamis. Jadi kalau tadi kita baca pada saat dia trennya terus-menerus memang menurun, pasti dampaknya akan kena di brandnya juga. Dan dalam kondisi yang lain dia bentuknya begitu eratik. Atau vice versa ya, bisa terbalik. Atau terbalik lagi up terus gitu ya. Tapi kalau up terus kan mestinya settingnya lebih positif ya. Yang selalu mengkhawatirkan adalah yang saya maksud begini Pak. Bisnis mempengaruhi brand atau brand mempengaruhi bisnis sama-sama. Dua-duanya punya peran yang sangat kuat juga. Mungkin kalau yang Pak, yang juga menarik di sini adalah yang mungkin belum sempat kita bawa ke permukaan adalah beberapa dinamika lain yang juga mempengaruhi proses brand valuation. Misalnya kalau saya ngambil contoh yang paling gampang, sekali lagi tanpa menyebutkan brandnya, kita tahu Pak ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin memiliki banyak brand. Jadi perusahaannya satu, tapi dia memiliki banyak brand. Itu kan teorinya adalah divisional strategy. Jadi masing-masing adalah profit center. Tapi kita tahu dia sebetulnya dari kacamata luar dia adalah independen ya, brandnya sendiri-sendiri. Sehingga misalnya terjadi suatu setting bahwa ada satu perusahaan A dan satu perusahaan B. Dia misalnya katakanlah yang A bergerak dalam bidang katakanlah produk-produk makanan. Sedangkan yang satunya katakanlah perusahaan yang menjual misalnya brand-brand yang berurusan dengan minuman misalnya. Kemudian satu saat terjadi pemikiran, oke, saya mau ambil aja tuh. Si A mau bilang saya mau ambil brand dari B, tapi saya cuma mau ambil brand saja, B-nya saja untuk melengkapi portfolio saya di dalam menjadi ahli dalam bidang food and beverage. Nah, bisa kan Pak, misalnya di dalam proses akuisisi ini, murni yang dibeli hanya brandnya saja dan tidak melihat dalam konteks perusahaannya. Karena kan perusahaan ini punya multi brand. Jadi yang dia interested adalah saya cuma mau ambil satu. Apakah Pak dalam setting seperti ini, karena kita tahu ya di dalam dunia bisnis ini kadang-kadang dia tahu dia mengelola satu brand atau dua brand, tapi dua brand ini kok kelihatannya tidak cukup memberi dia profit atau dia tidak dalam satu skala yang dia anggap menguntungkan buat dia, atau anomali di dalam brand portfolio yang dia urus ya. Sehingga istilahnya mungkin dia trading, dia trade off. Jadi oke, yang ini saya lepas, tapi saya ambil bisnis lain atau saya ambil brand lain untuk masuk dalam komposisi. Apakah dalam setting seperti ini Pak, brand valuation punya peran lain selain murni menghitung hanya dari konsep brand valuationnya, atau ada konsep penambahan value terhadap portfolio yang diakuisisi? Jadi gini Pak, kan tujuan dari brand valuation tuh ada beberapa ya. Yang pertama-tama itu tujuan karena memang tadi saya katakan going concern atau liquidation value. Nah, sedang yang dalam kasus liquidation value itu kan perusahaan internal itu mau coba mengukur sih dari brand-brand yang saya miliki, mana brand-brand yang akhirnya menjadi pasifa, menjadi liabilities. Nah, sehingga dia harus divest, ya kan? Kemudian dia mesti melihat juga kalau brand-brand saya ini saya lengkapi sebagai portfolio tadi dengan brand ambil dari luar, itu menjadi 1 + 1 sama dengan 3 atau 1 sama dengan 11. Nah, dia melakukan perhitungan itu, brand valuation, untuk ngelihat itu, ngelihat dari luar target tadi, ya, maupun ngelihat dari portfolio dia sendiri. Berarti Pak ada suatu nilai lain yang muncul kan Pak ya, ada suatu gain lain yang muncul. Jadi misalnya gini, kalau dalam kondisi yang normal dia bisa ambil itu berdasarkan nilai valuasinya murni, misalnya angkanya hanya 5. Tapi karena si pembeli ini punya satu strategic acquisition ya, bahwa waktu saya ambil ini bukan cuma saya sekedar ambil, saya ambil untuk melengkapi portfolio, di mana kalau portfolio saya yang lain yang udah tadi ada 5 ditambah lagi 5, ini bukan lagi 30 nih. Gara-gara ditambah si 5 ini Pak, nilainya dia jadi 50 misalnya, atau jadi 100 tiba-tiba. Pasti si penjual mestinya bisa melihat suatu opportunity bahwa walaupun di value-nya di 5, secara kertas dihitung 5, tapi karena dia tahu bahwa yang mengambil ini untuk suatu kepentingan strategic purchase untuk membesarkan brand portfolionya, bisa kan Pak dia tiba-tiba di sini bilang saya nggak mau jualnya di 5, saya mau jualnya di 8, saya mau jualnya di 10-15. Ini dinamika yang juga terjadi kan Pak ya? Karena begini, ketika si
ini kan sebetulnya persis kayak jual beli kalau kita bicara jual beli brand, seperti jual beli di pasar lah. Masing-masing menawar bidding sampai pada satu kesepakatan harga. Nah, tugas valuator ini kan berada di tengah, menjadi semacam kayak wasit, ya kan, untuk kasihkan. Si ini bilang bahwa oke, waktu dia ngomong brand yang mau dijual itu, katakan Breakers itu dinilaikan kata jadi bukan 5 tapi 7, dia sudah memasukkan parameter itu. Karena kan masing-masing penjual membeli sudah membaca. Betul. Siapa saya punya dan siapa saya punya oponen itu. Jadi kan bisa juga kalau kita lihat dalam setting ini Pak, dari dalam strategic acquisition seperti ini, bisa saja bahwa tadi dari misalnya angka 5 terus menjadi 7 atau angka 5 nggak tahu tiba-tiba bisa jadi 15. Itu kan berarti ada 2 Pak ya, yang saya namakan dengan real value. Jadi misalnya berdasarkan nilai valuasi cuma 5, itu real value-nya adalah 5. Tapi ada yang namanya emotional value atau psychological value yang sifatnya non rasional atau non real. Jadi yang tadi itu alasan-alasan lain yang menyebabkan nggak apa-apa deh saya beli kamu lebih besar karena memang saya butuh, karena saya tahu walaupun saya ambil kamu di angka 7, 8 ataupun 10, waktu saya gabungkan dengan brand portfolio saya yang lain, saya total value-nya akan tetap jauh lebih besar dibanding berapa nilai yang saya akuisisi. Itu pasti bisa terjadi Pak ya. Bisa. Cuman yang Bapak bilang itu namanya perfect proses Pak, karena antara pembeli penjual sepakat. Ini kan yang banyak terjadi, pembeli penjual tidak sepakat gitu. Jadi value yang disajikan oleh valuator sebagai independen itu bisa dia value 8, menghitung segala consider. Dia lihat dari dua sisi kan. Dia mau coba fair. Jadi brand ini harganya katakanlah 7 atau 8 incorporating semua tadi hal-hal yang unsur-unsur tadi yang jadi ketemulah angkanya sekian, angka segitu. Jadi bukan dia sudah masuk. Jadi dia nggak bilang jadi sudah diperhitungkan Pak. Bukan ini 5 nanti 3 nanti jadi buat argue kan. Tapi yang 8 itu belum tentu si pembeli mau terima. Betul. Pembeli kan maunya seperti biasa semurah-murahnya. Penjual mau setinggi-tingginya gitu loh. Jadi ini saya kira simple dagang barter gitu. Cuman menjadi canggih mereka butuh orang ketiga karena yang dinilai itu benda abstrak kan. Nggak, saya jadi ingat Mas Anto, ini ada satu cerita juga yang menarik ya. Jadi ada suatu kondisi di mana yang menjual itu mengetahui betul berapa value-nya dia, tapi dia gamble. Dia gamble-nya itu bukan berjudi dalam arti negatif, tapi dia bilang, saya yakin saya bisa menjual ini dengan angka lebih besar. Katanya caranya adalah dengan menggunakan multiple potential buyers. Jadi kalau saya tahu nilai saya adalah 5, tapi saya lihat dulu nih, kalau yang Minang Mas Santo, yang nanti ada Pak Edi, mungkin nanti ada siapa lagi, saya mulai lihat-lihat nih, saya fitnya sama yang siapa. Terus saya minta 3-3-nya suruh bidding. Saya kira-kira nilainya sekian. Kamu berani beli saya di nilai berapa? Itu yang tadi saya maksud, udah bukan lagi real, karena udah ada dimensi lain yang berperan karena mereka interested. Jadi udah murni, saya udah tahu nilai value saya adalah sekian secara valuator, misalnya 5, tapi saya mulai mentenderkan istilahnya. Kalau Mas Santo mau berapa? Mungkin Mas Santo diam-diam kasih ini, saya beli di 7, nanti yang satu bilang di 8, 9. Itu juga bisa menjadi satu dinamika meninggikan value dari brand itu sendiri. Tapi kan ini tidak selalu terjadi ya, tapi ada kalanya itu terjadi pada waktu si penjual itu cukup pandai untuk mengetahui bahwa begitu saya punya multiple potential buyers, para calon buyer ini juga mulai mikir, kalau saya menawarnya atau terlalu kenceng, saya menawarnya terlalu rendah, dia bisa pergi ke buyer yang berikutnya. Karena itu intriknya kencang banget ya, kayak dunia intelijen, ada mata-matanya, kemudian bahkan melibatkan orang dalam itu sendiri kan? Betul nggak Pak Edi kan? Betul, persis sekali. Jadi makanya ini kadang-kadang orang bilang suaranya ada, baunya ada, sebenarnya tapi bendanya nggak terlihat gitu. Dan yang diceritakan Pak Sakti itu dalam praktek itu banyak kali terjadi. Jadi memang ketika si satu owner itu ingin jual, dia bisa juga publish. Kecuali kalau tadi ya sudah ada semacam agreement di bawah tangan atau memang sudah ada, ya berarti dia sudah close. Jadi sudah sangat hanya akan sangat terjadi di antara dua. Karena mereka sudah saya mau jual nih gini, ya udah itu proses. Yang lebih umum itu kayak di luar ya, di Amerika atau di Eropa, mereka publish. Saya mau divest.
Saya mau divest karena saya butuh ini sekian. Udah dibuka aja open. Dibuka. Jadi kayak ditenderkan Mas gitu. Bahkan kadang-kala kalau si penjual tetap kekeh ya dengan harga sekian, nggak mau turun-turun juga, kadang-kadang ada ini loh, kehidupan pribadinya juga kadang-kadang dikorek-korek segala macam Pak ya. Ya bisa saja. Artinya kan kalau kita ngomong secara keseluruhan, kacamata siapa yang dipakai. Kalau ngomong kacamata publik, publik kadang-kadang nosy gitu, pengen tahu-tahu juga nih ada yang lain nggak. Tapi dalam interest penjual dan pembeli, pada saat hanya ada satu pembeli untuk si satu penjual ini, biasanya nanti akan ketemu mutual ground-nya. Berapa sih? 6 kali, 7 kali, 8 kali. Tapi pada waktu terjadi multiple offer, nah itu yang menarik tuh. Karena kadang-kadang si penjual juga bermain. Dia udah tahu nih angkanya 6, tapi dia bilang, saya udah di offer loh sama itu. Nah, kalau kamu bisa angkanya lebih tinggi dari dia, saya jualnya ke kamu. Nah, jadi ini juga terus terang mempengaruhi yang namanya real value. Betul. Maka tadi kalau real value-nya 5, bisa aja psychological value-nya tambah lagi 5 atau tambah lagi 50. Itu yang kita nggak pernah bisa predict. Oke.